praktik. Jadi kalau misalkan hanya eh, apa? Kalau misalkan hanya membaca saja tanpa ada praktik, jadi cuman sekelebat saja, cuman numpang numpang saja sehari dua hari habis itu lupa. Tapi ketika dipraktikkan kita pasti ingat. Nah, teman-teman, saran saya dari semester 3 itu sudah melakukan praktik. Nah, jadi sampai sekarang masih masih teringat praktik itu. Kemudian masih di mahasiswa juga, saya di PKBH itu hanya 1 tahun, kemudian saya ikut ke yang ada di PKBH menjadi junior associate sampai dengan lulus. Nah, saya kebetulan di UGM itu lama lulusnya 6 tahun. Nah, itu jangan ditiru ya untuk yang ini ya. Saya 6 tahun lulus di UGM. Jadi dari semester 3 saya magang di PKBH, kemudian setelah 1 tahun saya kemudian magang lagi jadi junior associate di Oncan Purba SN Associate. Ini kebetulan salah satu advokat terbesar di Jogja. Nah, di situ saya diajarkan tentang praktik lebih dalam. Dan kebetulan beliau ini adalah alumni FAUGM, yang mana kalau misalkan teman-teman banyak perspektifnya magang itu adalah membuat kopi dan eh, apa namanya, membuat kopi dan fotokopi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Nah, kebetulan beliau ini karena memang dasarnya adalah pendidik juga, makanya kami diberikan kesempatan untuk terjun langsung juga menghadapi klien. Nah, dari situlah saya belajar berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman di sini saya pasti tahu, teman-teman ada yang terpaksa masuk ke fakultas hukum atau terpaksa belajar hukum, atau sebenarnya atau ada juga yang senang hukum tetapi sampai sekarang masih setengah memahami hukum itu. Nah, saran saya berpraktik lah, gitu ya. Eh, Langsung saja. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang hipotek. Hipotek itu salah satu dari kumpulan dari hukum jaminan. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman mungkin di dalam kesempatan awal sudah disampaikan beberapa referensi tentang hukum jaminan. Ya, banyak sekali referensi-referensi tentang hukum jaminan, yang mana salah satunya yang paling sering saya baca yaitu bukunya Pak Salim HS. Nanti teman-teman bisa cari buku itu atau teman-teman sudah mengetahui atau sudah memiliki. Jadi salah satu rumpun dari hukum jaminan itu adalah hipotek. Nah, nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan hipotek itu apa dan perkembangan hipotek itu bagaimana. Nah, hipotek itu kenapa kemudian menjadi salah satu hal yang penting untuk dipelajari? Karena di dalam dunia praktik, hipotek ini eh, sedikit banyak ya, dia memiliki kasus yang menarik, karena kembali lagi bahwa jaminan ini kan berkaitan juga dengan bisnis. Nah, makanya karena ini berkaitan dengan bisnis, maka terkadang hipotek ini dibutuhkan untuk keperluan bisnis itu sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti menjadi penegak hukum, advokat khususnya, kemudian juga hakim dan advokat, karena ini berkaitan dengan hipotek. Eh, Kalau misalkan teman-teman ada di kota-kota besar, ya misalkan di Makassar, di Medan, Surabaya, Jakarta, kemudian juga yang mana kota-kota tersebut ada di sekitaran eh, pantai, ya memiliki pantai dan pelabuhan yang besar, pasti hipotek ini sering banyak terjadi. Dan di dalam pengadilan, di, eh, di di dalam pengadilan sedikit agak terlibat, namun di dalam hal ini advokat lebih banyak untuk terlibat di dalam proses hipotek itu sendiri. Nanti akan mengapa pengadilan sedikit untuk terlibat, karena di dalam eksekusinya ini menggunakan salah satunya menggunakan parata eksekusi, yang mana kemudian nanti untuk berkaitan dengan eksekusi dia tidak melibatkan pengadilan, tetapi Pak bisa langsung untuk dieksekusi. Nanti kita akan jelaskan itu di dalam bagian akhir.
Nah, materi pembahasan kita hari ini adalah 10 karena kita di dalam pertemuan ini juga diberikan waktu 2 jam dan semoga di dalam waktu 2 jam itu 10 hal ini akan saya sampaikan kepada teman-teman dengan baik. Yang pertama berkaitan dengan istilah dan pengertian, kemudian ciri-ciri, asas-asas hipotik itu apa, kemudian juga nanti eh, hipotik ini walaupun dia memiliki dua objek, dua bahkan atau tiga objek, tetapi karena tadi saya sampaikan bahwa di banyak praktik itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelabuhan, maka kita akan mempelajari khususnya berkaitan dengan hipotek kapal laut, ya. Kemudian 5, pengertian subjek dan objek, kemudian pembebanan hipotek, hak dan kewajiban, jangka waktu, kemudian hapusnya hipotek, kemudian yang terakhir adalah eksekusinya. Ya, jadi teman-teman, di dalam pengertiannya, hipotek ini diatur di dalam pasal 1162 KUH Perdata. Jadi, yang perlu saya sampaikan sebelum masuk ke dalam pengertian ini, teman-teman eh, tentu sekarang atau mungkin wajib untuk memiliki KUH Perdata, entah itu diterbitkan oleh penerbit yang dikarang oleh beberapa akademisi kita, salah satu misalkan Subekti misalkan, atau di dalam JDH Mahkamah Agung itu juga ada gratis soft file mengenai hukum KUH Perdata, atau beberapa internet hukum online juga ada soft file hukum perdata atau BW. Teman-teman cobalah untuk membaca itu, walaupun ada beberapa ketentuan yang sudah dirubah, ya khususnya berkaitan hukum jaminan kan ada beberapa banyak yang berubah ya. Salah satu berkaitan dengan hukum tanggungan misalkan. Namun ada hal-hal yang masih berlaku sampai sekarang, khususnya dengan hipotek ini. Cobalah teman-teman membaca untuk pasal-pasal yang ada di KUH Perdata tersebut. Kalau misalkan teman-teman bisa memahami BW yang sudah berlaku selama 150 tahun ini, ya, itu dibuat dengan merupakan karya yang luar biasa. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman baca di dalam 100 pada saat 150 tahun yang lalu manusia apa namanya nenek moyang kita, khususnya para bangsa Eropa, itu bisa membuat frasa-frasa yang sangat detail dan menarik yang masih relevan untuk diberlakukan sampai dengan sekarang. Kalau misalkan teman-teman membaca, pasti itu seperti lantunan-lantunan frasa pujangga yang dimaktubkan ke dalam sebuah kitab gitu, yang menjadi suatu tatanan kehidupan untuk dulu dan sampai dengan sekarang. Nah, teman-teman juga harus mulai mencintai pasal-pasal atau membaca dan kemudian mencintai pasal-pasal tersebut dan kemudian dipahami. Nah, kembali lagi di pasal 1162 KUH Perdata di situ disebutkan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Barang tak bergerak, teman-teman kan pasti sudah belajar mengenai dasar-dasar hukum perdata. Barang barang tak bergerak itu apa? Salah satunya adalah tanah, ya. Nah, apakah tanah itu termasuk di dalam objek hipotek? Nah, di dalam perkembangannya, karena ada Undang-Undang 4 tahun 96 berkaitan dengan hak tanggungan, tanah itu sudah dikeluarkan dikeluarkan dari objek hipotek. Sehingga di dalam objek hipotek yang diatur dalam KUH Perdata, maka ini hanya kapal dan pesawat udara. Nah, jadi objek dari hipotek ya itu adalah eh, pesawat udara dan kapal laut. Nah, sehingga tanah karena sudah diatur di dalam hukum hak tanggungan ya sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96, sehingga dia dikeluarkan dari objek hipotek. Nanti terkait masalah hak tanggungan itu kita akan membahas lebih lanjut, kalau tidak salah 2 pertemuan setelah ini, ya. Karena hak tanggungan itu juga, kenapa 2 pertemuan, dalam praktiknya sangat banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan hak tanggungan itu sendiri, dan itu sangat bermanfaat untuk teman-teman eh, ketika nanti teman-teman berpraktik dan menjadi suatu penegak hukum. Salah satunya advokat dan hakim. Karena kalau misalkan teman-teman jadi jaksa, ya walaupun jaksa itu merupakan pengacara negara apabila negara digugat, ya, tetapi sangat jarang dan tidak mungkin tidak fokus berkaitan dengan perdata. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman jadi advokat, kemudian apalagi legal officer, kemudian juga corporate lawyer, jadi non litigasi maupun litigasi, nah itu sangat sangat dibutuhkan untuk hukum jaminan pada umumnya, kemudian nanti hak tanggungan pada khususnya. Nah, hipotek ini sebenarnya walaupun menjadi salah satu bagian dari hukum jaminan, ya, pada praktiknya memang ada, tetapi tidak banyak dibandingkan dengan hak tanggungan, sehingga ini menjadi suatu pengetahuan saja bagi teman-teman. Siapa tahu ke depan teman-teman bisa eh, mengembangkan berkaitan dengan hipotek ini, dan siapa tahu ada kasusnya ketika teman-teman lulus nanti. Walaupun pada dasarnya ini adalah salah satu materi yang akan kita sampaikan. Nah, namun eh, kalau misalkan teman-teman membaca bukunya Salim HS tadi yang sudah saya sampaikan, di dalam pendapat ahli, Vollmer salah satunya itu mengatakan bahwa hipotek adalah sebuah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak atau pemegang hipotek sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah utang dengan didahulukan. Nah, ini di dalam pasal 1162 KUH Perdata kan memang tidak secara eh, panjang atau secara lengkap menjelaskan berkaitan dengan definisi hipotek. Nah, di dalam dari pendapat ahli kemudian memperluas dan menjelaskan hipotek itu apa sih. Nah, nanti kita akan breakdown apa yang disampaikan oleh Vollmer ini di pembahasan selanjutnya. Oke, kalau misalkan kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ada dua objek yang diatur di dalam eh, hipotek, karena di dalam tanah itu kan sudah dikeluarkan eh, dengan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, di dalam Undang-Undang Pelayaran, kapal itu apa sih? Kapal itu adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta laut apung, dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Nah, jadi teman-teman, kapal itu definisinya ada di pasal 1/36. Nanti teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa download peraturan perundang-undangan nomor 17 tahun 2008, ya, undang-undang itu. Nah, kapal itu dibagi jadi 2 jenis. Nah, jadi tidak semua kapal itu dapat dibebankan hipotek. Jadi ada dua jenis kapal yang teman-teman harus ketahui. Jadi kapal apa yang bisa dapat dibebankan hipotek, yaitu kapal yang beratnya itu di atas 20 meter kubik.
yang mana di bawah itu bukan dia tidak dapat dibebankan hipotek, tetapi dia fidusia. Karena apa? Karena dia dimasuk ke dalam golongan benda bergerak. Sehingga ketika benda bergerak, maka jaminannya adalah fidusia dan bukan hipotek. Nah, kapal-kapal yang di atas 20 meter kubik ini dia dianggap sebagai benda tidak bergerak, yang mana ketika dia ketika dia apakah dia bisa kemudian dibebankan dengan hipotek? Nah, syaratnya adalah dia harus didaftarkan dulu di dalam register sebagai kapal Indonesia, sehingga nanti dia dapat dijaminkan hutang dengan membebankan hipotek atas kapal. Ini diatur di dalam pasal 60 ayat 1. Nah, jadi ketika dia tidak didaftarkan, maka dia tidak dapat dijaminkan sebagai atau tidak dapat dibebankan hipotek terhadap kapal tersebut. Syaratnya adalah pendaftaran. Nanti kita akan membahas berkaitan dengan syarat-syarat itu. Di sini teman-teman harus pahami, jadi untuk kapal-kapal besar biasanya itu dapat dibebankan hipotek, namun kalau misalkan kapal-kapal nelayan yang kecil, kemudian kapal-kapal untuk mancing biasanya, nah itu ketika butuh pendanaan, pemilik kapal itu tidak bisa membebankan hipotek, tetapi dia membebankan fidusia. Nah, tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan objek, yaitu kapal dan pesawat udara. Sebenarnya pesawat udara ini bukan hanya pesawat udara yang saya tampilkan di dalam slide, tetapi juga biasanya ada helikopter. Kalau misalkan di beberapa referensi menyebutkan seperti itu. Nah, di dalam pesawat ini, di dalam undang-undang penerbangan memang tidak disampaikan secara spesifik pesawat itu dapat dihipotek atau tidak. Walaupun di dalam KUH Perdata itu dijelaskan pesawat udara itu bisa. Tetapi di dalam undang-undang penerbangan, ini kan di dalam undang-undang tentang pelayaran kan sudah dijelaskan secara spesifik ya di dalam pasal 60 ayat 1. Tetapi di dalam undang-undang penerbangan itu sama sekali tidak ada yang spesifik menjelaskan bahwa pesawat udara itu dapat dihipotek atau tidak dan bagaimana teknisnya. Nah, kemudian setelah ada undang-undang jabatan notaris ya di dalam pasal 15 ayat 3 itu menjelaskan bahwa notaris berwenang dalam pembuatan akta hipotek pesawat udara. Nah, jadi makanya kalau misalkan teman-teman cek di internet, itu banyak sekali penelitian-penelitian berkaitan dengan praktik pembuatan hipotek pesawat udara. Nah, karena kembali lagi tidak diatur di dalam undang-undang tentang penerbangan. Nah, sehingga akademisi-akademisi itu tertarik untuk meneliti bagaimana praktik di dalam proses hipotek terhadap pesawat udara. Nah, kemudian di dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia, itu sudah ditegaskan juga bahwa fidusia itu tidak berlaku untuk hipotek kapal laut dan pesawat udara. Nah, sehingga di sini semakin menegaskan juga bahwa pesawat udara itu dibebankan hipotek dan bukan dibebankan fidusia. Nah, ini adalah ciri dan sifat hipotek. Hipotek itu adalah hak kebendaan, sama dengan hak-hak kebendaan di dalam hukum jaminan seperti gadai, hak tanggungan, dan sebagainya macam. Hanya berbeda berkaitan dengan sistem, kemudian objeknya. Kemudian hipotek adalah perjanjian asesoir, perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi pembebanan hipotek ini didasarkan kepada perjanjian pokok dia. Jadi dia hanya sifatnya tambahan saja. Nah, teman-teman sudah mempelajari mungkin di dalam hukum perdata khususnya perjanjian berkaitan dengan perjanjian asosier itu apa ya.
Kemudian yang ketiga adalah hak yang didahulukan pembayarannya. Jadi dia ketika orang yang memberikan hipotek tersebut pailit misalkan, nah dengan ketentuan ini maka ketika terjadi suatu pailit dan pastinya dia wan prestasi, maka penerima hipotek itu dapat terlebih dahulu mendapatkan suatu pelunasan terhadap hutang-hutang dia gitu. Sehingga ciri dan sifatnya haknya didahulukan pembayarannya. Kemudian mudah dieksekusi. Dalam pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata itu sudah dijelaskan dengan mekanisme lelang. Nah, nanti akan kita bahas berkaitan dengan eksekusi ini dalam slide paling terakhir. Kenapa dia mudah dieksekusi? Karena dia masuk ke dalam kategori para eksekusi di dalam pasal 1178 itu sudah dijelaskan, yang mana dia tidak membutuhkan pengadilan untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Jadi karena dia memiliki titel eksekutorial, sehingga sama seperti hak tanggungan, dia langsung saja didaftarkan ke KPKNL, di hak tanggungan di KPKNL untuk dilelang. Nah, kalau misal sama dengan hipotek ini, jadi penerima hipotek dia tidak perlu memohonkan ke pengadilan untuk dibantu melakukan eksekusi. Dia langsung saja bisa melakukan eksekusi secara lelang. Nah, nanti kita akan jelaskan juga prosedurnya, apakah harus lelang ataukah tidak. Ada juga yang lelang dengan mudah ya. Namun kok bisa juga eksekusi dengan di bawah tangan. Nanti kan kita jelaskan. Kemudian tidak memberi hak untuk menguasai bendanya. Jadi sama dengan nanti hak tanggungan, beda kan dengan ada beberapa hak apa namanya? Ada beberapa jaminan yang memang mungkin diberikan kepada penerima jaminan, tetapi khusus untuk hipotek dan anti hak tanggungan, dia tidak memberi hak untuk menguasai bendanya kepada penerima hipotek. Jadi tetap benda tersebut dikuasai oleh pemberi hipotek. Jadi ketika kita membebankan hipotek kapal laut, tadi yang saya sampaikan, kapal laut atau pesawat udara, maka kapal laut dan pesawat udara itu tetap bisa kita gunakan dan tetap kita bisa operasikan, tetapi di dalam uh, di dalam apa namanya surat-suratnya dia dibebankan hipotek gitu. Hipotek hanya dapat dibebani atas benda orang lain dan tidak atas benda sendiri. Nah, ini jelas bahwa uh, tidak mungkin kita membebankan hipotek kalau misalkan benda tersebut bukan milik kita. Karena ini kembali lagi bahwa perjanjian, karena ini kan sifatnya adalah tambahan, yang dasarnya adalah perjanjian, tidak mungkin karena kan asas perjanjian itu kan adalah salah satunya adalah asas individual. Nah, sehingga orang yang kemudian memiliki subjek yang memiliki suatu kewajiban tersebutlah yang kemudian menjalankan suatu perjanjian tersebut, sehingga di dalam hipotek orang yang ada di dalam perjanjian tersebutlah hipotek atau benda yang ada di dalam benda pemilik yang di dalam perjanjian itu yang kemudian dibebankan hipotek. Jadi tidak bisa membebankan benda milik orang lain untuk menjadikan atau untuk dibebankan hipotek. Sehingga ketika hal itu terjadi apabila memang kita membebankan hipotek benda milik orang lain, pasti dia batal. Atau dalam hal ini hipotek itu tidak pernah ada. Nah, teman-teman juga harus mengetahui apa itu batal atau apa itu dapat dibatalkan ya. Pasti teman-teman sudah tahu. Kemudian hipotek adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi atau dalam hal ini karena hipotek melekat pada seluruh benda yang menjadi objeknya sehingga hak hipotek tidak akan hapus sebagian meskipun sebagian utang telah dibayar. Jadi karena ini dia sifatnya adalah tambahan, maka ketika perjanjian walaupun penerima
ataupun walaupun pemberi hipotek dia kemudian mencicil atau dalam hal ini sudah membayar setengahnya eh, dari apa dari hutang yang ada di dalam perjanjian, namun hipotek tersebut tidak otomatis terhapus karena dia melakukan pelunasan sebagian utang yang telah dia perjanjikan. Namun hal ini kembali lagi nanti akan saya jelaskan, kalau tidak salah ada di slide selanjutnya, itu tergantung lagi dari penerima hipotek tersebut. Nanti praktiknya biasanya si penerima hipotek dengan alasan tertentu dia kemudian melakukan penghapusan terhadap hipotek yang telah dibebankan terhadap jaminan. Nah, kemudian berikutnya hipotek hanya dapat dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda itu, sama seperti yang tadi, bahwa tidak mungkin hipotek itu dibebankan kepada barang milik orang lain sehingga dia harus dibebankan kepada benda yang milik atau orang yang berwenang terhadap benda itu. Dan yang terakhir, hipotek hanya dapat diletakkan atas benda yang sudah ada. Jadi benda yang belum ada itu dia tidak dapat dibebankan hipotek. Ketika benda itu belum ada atau mungkin akan ada, maka kemudian dibebankan hipotek, maka dia adalah batal. Nah, jadi eh, teman-teman ketika menjadi advokat besok, ketika walau ketika klien teman-teman ingin mendapatkan suatu pendanaan, ya, salah satu karena misalkan teman-teman kliennya adalah saudagar-saudagar di pelabuhan, ya, kemudian dia ingin membeli kapal baru, tetapi dia sebelumnya belum memiliki kapal, dia masih ingin menggunakan apa namanya, dia ingin masih memulai usaha dia. Nah, dia kemudian berinisiatif untuk menggunakan si skema pembayaran dengan jaminan hipotek. Karena dia masih belum punya kapal, misalkan, dia tidak bisa membebankan itu dengan hipotek, walaupun nanti akan dia beli pula uang apa dari uang tersebut untuk membeli kapal, misalkan. Ya itu tidak bisa, sehingga harus ada kapalnya dulu, dia harus beli dulu, kemudian baru dibebankan hipotek, gitu ya. Nah, di dalam eh, asasnya sebagai hak, jadi hipotek itu adalah sebagai hak kebendaan atas benda tidak bergerak. Hipotek itu perlu diketahui oleh umum dan perlu dirinci secara khusus benda tidak bergerak mana yang dibebani hipotek dan perlu didaftarkan dalam daftar khusus pula. Asas ini disebut asas publikasi dan spesifikasi. Jadi dua asas ini dia harus ada, karena dia adalah asas, dia harus ada ketika melakukan suatu pembebanan hipotek. Apa itu asas publikasi? Asas publikasi itu mengharuskan hipotek didaftarkan supaya diketahui oleh umum. Kalau misalkan di dalam eh, peraturan pemerintah berkaitan dengan pertanahan, nanti kita akan bahas tentang pendaftaran tentang hak tanggungan karena berkaitan dengan pendaftaran tanah, apalagi di Undang-Undang nomor Undang-Undang tentang hukum pokok agraria, di asas adat kita ada namanya asas terang real tunai, ya kan. Nah, salah satunya berkaitan dengan asas publikasi terang real tunai tersebut. Nah, sama seperti eh, hipotek ini, dia harus diketahui oleh umum. Itulah yang disebut dengan asas publikasi. Hal yang didaftarkan itu adalah akta hipoteknya. Akta hipotek adalah akta otentik yang dibuat di hadapan syahbandar setempat. Syahbandar itu apa? Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri. Nanti kita akan membahas pula siapa sih syahbandar itu, kemudian diatur di mana sih? Nah, nanti ada di dalam slide slide berikutnya. Eh, Publikasi ini untuk apa? Supaya eh, para apa namanya? Para investor atau para
masyarakat atau dalam hal ini orang-orang yang berkaitan dengan investasi, ya, ini juga mengetahui bahwa ada objek yang kemudian dilakukan pembebanan hipotek. Karena nanti si hipotek ini dia tidak dapat ditimpa dengan hipotek lainnya. Berbeda dengan hak tanggungan. Hak tanggungan itu dia bisa ditimpa dengan hak tanggungan lainnya. Nah, sedangkan kalau misalkan hipotek itu dia tidak bisa, makanya dia harus diumumkan supaya jelas bahwa suatu benda itu telah dilakukan hipotek. Kemudian asas spesifikasi. Spesifikasi itu mengharuskan hipotek diletakkan di atas benda tidak bergerak berupa kapal yang ditunjuk secara khusus menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, eh, di sini ada spesifikasi tersendiri yang harus eh, dipenuhi oleh suatu objek tersebut untuk dibebankan hipotek. Nah, karena tadi saya katakan bahwa ada dua objek hipotek, yang pertama adalah kapal laut dan kemudian adalah pesawat udara, ya kok. Namun di dalam praktiknya banyak sekali hipotek ini yang berkaitan dengan eh, kapal laut. Karena pastinya, apalagi kalau misalkan teman-teman tahu, yang punya pesawat udara ini kan sangat sedikit. Apalagi pesawat-pesawat komersil di Indonesia ini kan yang punya kan hanya segelintir orang saja. Sedangkan kalau misalkan kapal laut ini kan banyak nelayan-nelayan kita yang memiliki kapal-kapal besar itu membutuhkan pendanaan. Makanya di dalam praktik yang banyak dibebankan hipotek adalah kapal laut. Makanya untuk perkuliahan ini kita akan membahas hipotek kapal laut itu sendiri, karena pasti akan dibutuhkan ketika teman-teman nanti berpraktik menjadi advokat, ya, advokat nanti setelah lulus. Nah, untuk dasar hukum sendiri itu ada di dalam pasal 1 kalau perdata itu ada di pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata, kemudian juga di pasal 314 sampai dengan pasal 316 KUH Dagang, kemudian di Undang-Undang tentang Pelayaran, kemudian juga ada di Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim tahun 99. Nah, itu nanti teman-teman bisa, nanti saya akan share slide-nya, teman-teman bisa cari peraturan-peraturan ini. Nah, kenapa sih eh, banyak sekali kapal-kapal yang menjadi yang dapat menjadi objek hipotek itu kemudian membebankan hipotek terhadap kapalnya? Ya karena sama seperti eh, jaminan-jaminan lain, bahwa dia memanfaatkan skema hipotek tersebut untuk mendapatkan pendanaan dalam pengembangan bisnisnya. Nah, makanya kenapa ini banyak terjadi di dalam praktik, ya, apalagi Indonesia ini kan sekarang geliat ekonomi kan sangat banyak, ya, sampai dengan tahun 2045 kita eh, diproyeksikan sebagai salah satu kekuatan besar dunia, atau yang kita biasa sebut sebagai Indonesia Emas, karena tepat 100 tahun kita merdeka. Nah, eh, dengan perkembangan bisnis yang ada, salah satunya apalagi kita adalah pulau apa namanya negara maritim, ya. Jadi banyak kapal-kapal dari nelayan tersebut atau kapal komersil yang kemudian ingin mendapatkan suatu pendanaan untuk pengembangan bisnis. Nah, sehingga dia melakukan pembebanan hipotek terhadap kapalnya tersebut kepada lembaga jaminan. Nah, manfaatnya apa? Dia mendapatkan uang fresh untuk melakukan suatu pengembangan bisnis, untuk misalkan menambah kapalnya lagi atau meningkatkan kualitas pada hasil tangkapannya atau lain sebagainya macam.
Nah, subjek hipotek itu ada dua, yaitu pemberi dan perima. Tadi saya sudah sampaikan penerima hipotek dan pemberi hipotek. Ya, jadi di dalam eh, apa namanya, kalau misalkan teman-teman baca baca buku yang tadi saya sudah sampaikan, jadi ada istilah pemberi hipotek itu apa dan penerima hipotek apa. Untuk definisinya, pemberi hipotek itu adalah mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu hak kepada hak kebendaan atas bendanya yang tidak bergerak. Biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada hipotek, tetapi hipotek atas beban pihak ketiga. Tadi sudah saya sampaikan bahwa eh, pemberi itu adalah yang memiliki objek kapal tersebut, kemudian dia melakukan pembebanan hak hipotek kepada penerima hipotek, yang mana eh, kenapa dia membebankan hipotek dia atas dasar perjanjian hutang piutang kepada penerima, sehingga kapalnya tersebut dibebankan atau menjadi suatu jaminan hutangnya tersebut. Karena dia ada objeknya adalah kapal, maka dibebankan sebagai hipotek. Beda kalau misalkan ketika dia melakukan suatu perjanjian, kemudian jaminan adalah tanah, ya jadi tidak bukan hipotek, tetapi hak tanggungan. Gitu. Kemudian penerima itu siapa? Penerima itu adalah pihak yang menerima hipotek, pihak yang menjaminkan uang di bawah ikatan hipotek. Biasanya yang menerima hipotek ini adalah lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non-bank. Jadi penerima ini adalah lembaga keuangan, misalkan BRI, BNI, kemudian BCA dan sebagainya macam yang memang memiliki kapasitas untuk mengeluarkan atau eh, fasilitas pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan eh, pendanaan. Kemudian objek adalah yang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kapal laut yang didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia. Nah, di dalam KUH Perdata dia harus terdaftar, kemudian objeknya itu dapat dipindah tangankan dan kemudian tentunya memiliki nilai ekonomis. Dan ini yang menjadi objek hipotek itu sendiri. Tentu ketika dia tidak didaftarkan, dia tidak dapat dibebankan hipotek, sama seperti tanah, dia ketika tidak bersertifikat, dia tidak dapat dibebankan hak tanggungan. Kemudian dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepemilikannya, kemudian juga tentunya nilai ekonomis. Kapal-kapal yang bobrok tentu tidak mungkin dibebankan hipotek, tentu di dalam melakukan suatu survei, penerima hipotek itu akan mensurvei objek tersebut apakah layak untuk dibebankan hipotek atau tidak. Nah, benda milik anak belum dewasa, orang yang terampu dan tidak kehadiran itu dia tidak dapat dibebankan hipotek. Jadi benda-benda milik anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan dan orang dalam keadaan tidak hadir tidak dapat dibebankan hipotek. Jadi ini menjadi suatu syarat yang mutlak di dalam KUH Perdata yang menjadi eh, apa namanya Dwingenrecht di dalam eh, perdata kita, yang mana ini wajib untuk ditaati, bahwa ketika benda-benda hipotek tersebut dimiliki oleh anak-anak yang belum dewasa itu tidak dapat dibebankan hipotek. Apakah bisa anak-anak kecil di bawah umur itu dapat memiliki kapal laut? Bisa-bisa saja kalau misalkan dia mendapatkan warisan atas kapal tersebut dari orang tuanya yang meninggal. Nah, ketika dia masih belum dewasa ditinggalkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya itu adalah saudagar, misalkan yang memiliki ekonomi yang bagus, ya,
Sehingga ketika dia memiliki kapal-kapal tersebut, karena walaupun dia masih kecil, tetapi dia tidak bisa membebankan hipotek tersebut, membebankan objek tersebut dengan jaminan hipotek. Nah, sehingga apabila itu ada, maka itu tidak dapat dibenarkan. Oke, next. Nah, pembebanan hipotek. Tadi sudah dijelaskan juga apa sih tujuannya. Tujuannya itu untuk mendapatkan kredit, baik untuk pengadaan, bisa juga untuk melakukan suatu pengadaan kapal-kapal baru. Kemudian juga bisa juga, ini alasan-alasan yang sering terjadi di dalam praktik, kenapa dia membebankan hipotek terhadap kapalnya. Biasanya atau pastinya orang-orang yang membebankan membebankan hipotek terhadap kapal dia, pasti dia berbisnis berkaitan dengan laut, ya, entah dia eh, kapal komersil atau entah dia kemudian adalah eh, penangkap ikan atau lain sebagainya, atau kargo atau sebagainya. Nah, biasanya dia membebankan suatu hipotek itu untuk pengadaan kapal-kapal baru, untuk mengembangkan bisnis dia supaya eh, dalam operasionalnya bertambah lagi karena kuantitas dari kapal-kapal tersebut bertambah. Kemudian juga untuk melakukan suatu perawatan terhadap kapal tersebut. Misalkan kapal tersebut mau ada beberapa bagian yang masih harus di-upgrade, ya. Ya, makanya dia melakukan pembebanan hipotek terhadap kapalnya. Nah, itu biasanya alasan-alasan kenapa orang-orang melakukan pembebanan hipotek terhadap kapalnya. Nah, pembebanan hipotek atas kapal itu dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal. Nah, di dalam eh, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 39 tahun 2017, siapa sih itu pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal? Itu adalah para pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal yang belum eh, atau dalam hal ini dia merupakan pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan balik nama terhadap kapal. Nanti teman-teman bisa membaca Peraturan Menteri Perhubungan nomor 39 tahun 2017 itu. Nah, kemudian apa bukti pembebanan itu? Itu nanti dikeluarkan yang namanya Gross Akta Hipotek yang memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi nanti dikeluarkan Gross Akta. Kalau misalkan di dalam hak tanggungan itu kan nanti ada pembebanan hak tanggungan di dalam sertifikat, dan kemudian nanti terhadap hipotek ini dikeluarkan gross akta yang memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi apa namanya? Itulah perbedaan antara hipotek dengan hak tanggungan. Kalau misalkan juga dengan hak tanggungan, dia apa, dibuat oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah, sedangkan kalau misalkan hipotek itu dibuat oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal. Oke. Nah, kemudian hal-hal yang harus eh, dipertimbangkan dalam pelaksanaan hipotek kapal laut. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, kapal yang dibebani hipotek harus jelas tercantum dalam akta hipotek. Jadi ketika dibuatkan akta hipotek, dia harus dijelaskan tentang eh, spesifikasi kapal tadi kan sudah dijelaskan, kemudian eh, identitas kapal dan sebagainya macam, apakah dia terdaftar atau tidak dan sebagainya macam, dia harus dijelaskan di dalam akta hipotek.
Nah, karena memang saya ada di Kabupaten Entekang yang tidak memiliki laut, saya masih belum dapat contoh tentang akta hipotek itu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa cari tentang eh, apa namanya akta hipotek itu sendiri, Igros akta tadi. Kemudian yang kedua, perjanjian antara kreditur dan debitur ditunjukkan dengan perjanjian kredit. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah perjanjian pokoknya, harus ada perjanjian pokoknya antara kreditur dan debitur karena hipotek itu adalah aksesorirnya atau tambahannya. Nilai kredit yang merupakan nilai keseluruhan yang diterima berdasarkan barang yang dijaminkan. Kemudian yang keempat, nilai hipotek dikhususkan pada nilai kapal. Yang kelima, pemasangan hipotek seyogyanya sesuai dengan nilai kapal dan dapat dilakukan dengan mata uang apa saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, prosedur dan syarat-syarat yang dipenuhi dalam pembebanan hipotek adalah pemohon mengajukan permohonan kepada pejabat pendaftar dan pejabat balik nama dengan mencantumkan nilai hipotek yang akan dipasang, sedangkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan kepada pejabat tersebut tergantung kepada para pihak yang menghadap. Jadi, teman-teman, biasanya karena ini dia hanya sifatnya adalah jaminan, pasti nilainya itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pinjaman yang ada. Tidak mungkin nilai jaminan itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai jaminan yang ada karena pasti lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan apapun itu dia memiliki sifat kehati-hatian. Nah, dia tidak mungkin untuk memberikan eh, pendanaan yang berlebih dibandingkan dengan jaminan itu sendiri. Nah, karena ada suatu prinsip kehati-hatian tersebut, ini berdampak kepada nanti apabila si penerima atau pemberi hipotek itu atau dalam hal ini adalah debitur, dia gagal bayar atau non prestasi atau bahkan juga dia pilot. Nah, sehingga eh, biasanya perbankan itu memiliki tim survei untuk menilai kapal tersebut. Apakah si penerima hipotek dia dapat pemberi hipotek dia dapat menerima suatu pendanaan yang dimintakan oleh dia. Apakah dia layak ataukah tidak. Nah, sehingga si lembaga perbankan ini kemudian akan menentukan atau akan menilai kelayakan si pemberi hipotek ini berapa yang harus dia terima untuk diberikan suatu pendanaan. Nah, sehingga di dalam suatu perjanjian tersebut pasti nanti akan diperjanjikan bahwa nominal yang layak terhadap pemberi hipotek adalah sekian, gitu misalkan. Nah, sehingga sama seperti jaminan-jaminan yang lainnya, pasti teman-teman juga sudah diajarkan bahwa nilai jaminan itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan nilai dana yang didapatkan oleh pemberi jaminan itu sendiri. Nah, hak pemberi hipotek. Jadi ada beberapa hak dari pemberi hipotek. Yang pertama, tetap menguasai bendanya. Tadi sudah disampaikan bahwa walaupun dia sudah menjaminkan eh, kapalnya kepada si penerima hipotek atau dalam hal ini adalah kreditur, tetapi dia eh, masih dapat untuk menguasai bendanya. Kenapa dia dapat menguasai bendanya? Ya karena dia harus kemudian dapat mengoperasikan kapal tersebut untuk melakukan eh, proses bisnis ke depannya. Nah, sehingga ketika dia melakukan pembebanan hak hipotek, tidak serta-merta kemudian kapal tersebut diserahkan kepada si penerima hipotek atau dalam hal ini adalah kreditur. Sehingga dia dapat mempergunakan bendanya tersebut. Kemudian melakukan tindakan penguasaan asal tidak merugikan pemegang hipotek. Sehingga eh, walaupun dia diberikan pemanfaatan terhadap benda hipotek tadi, tetapi dia harus menjaga benda tersebut
Supaya apa? Supaya nilainya tidak turun. Misalkan, kalau misalkan apa namanya, tanah atau jaminan-jaminan yang lain, ya, tanah itu kan dia tidak dapat dirusak, sehingga sama asasnya dengan hipotek ini, ketika dia menjaminkan tanah dengan hak tanggungan, dia masih tetap menguasai bendanya tersebut, masih dapat mengelola. Tetapi kalau misalkan kapal ini walaupun dia dianggap sebagai benda yang tidak bergerak, tapi kan pada dasarnya dia bergerak juga, dia mengelilingi lautan. Dan pasti ada konsekuensi-konsekuensi ketika dia mengarungi lautan tersebut. Apalagi dalam hal ini dia melakukan eh, proses bisnis yang mana pasti di kapal tersebut tidak hanya ketika melakukan suatu proses kegiatan ekonomi, dia kan pasti tidak kosong, pasti kan ada isinya. Nah, makanya ketika dia mengarungi lautan, ada isinya, pasti kan ada fenomena-fenomena yang mungkin akan berdampak kepada penurunan harga dari kapal tersebut. Nah, sehingga dia harus menjaga atau merawat objek tersebut untuk kepentingan pemegang hipotek itu, agar kemudian ketika ketika apa namanya, ketika hal-hal terjadi yang tidak diinginkan itu tidak dapat merugikan dari pemegang hipotek itu sendiri. Kemudian dia berhak untuk menerima uang pinjaman, ya, karena memang maksud dari pembebanan hak hipotek itu adalah eh, mendapatkan suatu pendanaan, sehingga dia berhak untuk menerima pinjaman itu sendiri. Kemudian kewajiban pemegang hipotek. Nah, kewajiban ini ada beberapa, yaitu pertama membayar pokok beserta bunga, eh, membayar pokok beserta bunga pinjaman uang dari jaminan hipotek. Jadi membayar pokok beserta. Ini sepertinya kewajiban dari pemberi hipotek, ya. Jadi dia melakukan memiliki suatu kewajiban untuk membayar pokok beserta bunga pinjaman uang dari jaminan hipotek, ya, tentu ketika eh, ada suatu perjanjian yang kemudian dijanjikan kepada kreditur, ya, sebagaimana asas perjanjian, maka dia memiliki suatu kewajiban untuk membayar apa namanya, eh, hutang pokoknya dan kemudian juga dengan bunganya. Kemudian juga membayar denda atas keterlambatan dan melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunganya apabila memang dia melakukan suatu apa namanya, eh, membayarnya telat, gitu. Kemudian hak pemegang hipotek yaitu memperoleh penggantian daripadanya untuk pelunasan piutangnya jika debitur one prestasi. Jadi sama seperti hukum perjanjian, hak-haknya kreditur itu seperti itu. Kemudian memindahkan piutangnya karena hipotek bersifat asosier, maka dengan berpindahnya utang pokok, maka hipotek juga ikut berpindah. Nah, jadi seperti apa namanya, seperti asas asesor tadi, maka itu dapat dipindahkan. Oke, kemudian berkaitan dengan pembebanan hipotek itu ada di dalam eh, proses kredit itu ada tiga hal, ya, yaitu ada kredit jangka pendek, jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek sendiri, itu merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, contohnya untuk peternakan, kemudian pertanian, ya, dan sebagainya macam. Kemudian untuk jangka menengah biasanya 1 tahun sampai dengan 3 tahun, itu untuk pertanian eh, yang agak lebih panjang masa tanamnya atau masa panennya. Kemudian kredit jangka panjang itu 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, inilah nanti teman-teman bisa baca sendiri. Biasanya di dalam hipotek itu menggunakan kredit jangka panjang, bukan kredit jangka pendek atau jangka menengah. Yang mana hipotek itu pasti menggunakan skema
3 sampai 5 tahun ke atas untuk melakukan suatu pembebanan hipotek itu sendiri. Tidak mungkin dia kemudian membebankan hipotek hanya 1 tahun atau sampai dengan 3 tahun saja, karena proses bisnis pelabuhan atau dalam hal ini bisnis perkapalan itu dia tidak mungkin balik modal 1 sampai 2 tahun saja, tetapi dia pasti memiliki waktu yang agak lebih lama untuk melakukan suatu proses bisnisnya sehingga kemudian dapat melunasi utang-utangnya. Ini sebagai suatu pengetahuan saja. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi bahwa biasanya hipotek itu dibebankan dengan kredit jangka panjang sehingga dia dapat melakukan proses bisnis dengan baik sehingga tidak diburu-buru untuk melunasi suatu kewajiban-kewajiban yang dibebankan di dalam perjanjian itu. Nah, ini hapusnya hipotek. Jadi ada 3 diatur di dalam pasal 1209 KUH Perdata. Yang pertama adalah hapusnya perikatan pokok. Nah, karena memang perikatan pokoknya itu adalah yang utama, maka ketika dia lunas, maka hipotek itu dia kemudian terhapus dengan sendirinya. Karena pasti biasanya kalau misalkan di dalam perjanjian itu kan sudah diperjanjikan juga berkaitan dengan hapusnya hak jaminan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah lulus, kemudian berpraktik, dan kemudian juga memiliki pekerjaan, dan pasti membutuhkan suatu pendanaan dari pihak bank, nanti teman-teman akan membuat suatu perjanjian yang mana di dalam perjanjian tersebut akan dicantumkan apa itu jaminannya dan kemudian hapusnya karena apa. Nah, biasanya hapusnya itu karena pelunasan. Kenapa saya bilang adalah biasanya? Karena bisa saja jaminan tersebut atau yang nomor 2 ini karena pelepasan hipotek itu karena di kreditur. Karena biasanya kreditur itu dia memiliki suatu perhitungan tertentu apakah sudah layak jaminan ini kemudian dapat dilepaskan atau tidak. Nah, walaupun memang tadi sudah saya sampaikan asasnya adalah dia harus lunas walaupun setengahnya sudah dibayarkan, tetapi hipotek itu tidak langsung otomatis terhapus, tetapi dengan keadaan tertentu kreditur yang merupakan penerima hipotek itu dapat kemudian memiliki suatu penilaian untuk melepaskan hipotek tersebut dan kemudian mengembalikannya kepada si pemberi hipotek. Misalkan karena apa? Karena dia tahu kalau misalkan si pemberi hipotek ini bisnisnya lancar misalkan, atau dalam persentase tertentu dia tidak wajib untuk menggunakan jaminan untuk apa namanya tidak perlu untuk jaminan. Misalkan utangnya 100 juta sudah dibayarkan 70% dan kemudian karena kreditur percaya, kemudian si kreditur melepaskan hak jaminan tersebut. Ya bisa saja. Nah, tergantung dari lembaga pembiayaan tersebut apakah mempercayai kreditur atau tidak. Karena kembali lagi jaminan itu kan adalah pertanggungan untuk untuk menanggung apabila si si debitur ini ketika ke depan misalkan ada suatu gagal bayar atau tidak. Tapi kalau misalkan memang apa namanya sisa hutangnya kemudian dianggap masih wajar untuk tidak menggunakan jaminan, walaupun di situ ada jaminan hipotek yang sudah dibebankan, maka tergantung lagi dari debitur tadi. Makanya yang nomor 2 bahwa tidak selamanya hipotek itu hapus karena lunasnya suatu perjanjian, tapi juga bisa atas dasar inisiatif dari kreditur itu sendiri. Nah, nanti di dalam praktiknya juga teman-teman akan menemui itu, karena saya sudah di Pengadilan Negeri Endekang, walaupun bukan hipotek, di dalam hak tanggungan itu hak tanggungan bisa dilepaskan oleh kreditur walaupun hutangnya itu belum lunas, sama seperti dengan hipotek, karena kan
hipotek dengan hak tanggungan itu hampir hampir mirip karena dulu tanah eh, masuk ke dalam hipotek sebagaimana sudah saya sampaikan tadi sebelum adanya Undang-Undang Hak Tanggungan tahun 96 tadi. Kemudian karena pengaturan pengaturan ah, ini, karena pengaturan urutan oleh pengadilan atau penetapan hakim. Jadi ada putusan hakim atau penetapan hakim yang kemudian menghapus eh, kapal tersebut menghapus beban hipotek tersebut dari kapal. Nah, itu bisa juga dalam alasan penghapusan hipotek itu sendiri. Nah, ketika hipotek itu hapus ya karena dia pelunasan, karena dia dilepaskan saja oleh kreditur atau ada penetapan hakim, maka dia harus diroya. Roya itu apa? Roya itu adalah pencoretan. Jadi kalau misalkan di sertifikat itu nanti eh, pembebanan hak pembebanan jaminan itu kemudian dicoret oleh pihak yang berwenang, yang mana maksudnya adalah bahwa tidak ada lagi pembebanan hipotek yang ada di eh, kapal tersebut. Nah, jadi roya itu adalah penghapusan beban hipotek dengan mencoret catatan pada buku pendaftaran hipotek dan dokumen kepemilikan benda. Jadi dia dicoret oleh pihak yang berwenang. Kemudian biaya roya ditanggung oleh debitur. Jadi teman-teman, ketika teman-teman besok menjadi advokat dan kemudian mau meroya, ya meroya itu adalah hak. Jadi bukan kewajiban dan atau dalam hal ini bukan pula kewajiban dari kreditur. Karena kembali lagi dokumen kepemilikan itu kan masih dokumen kepemilikan itu kan ketika perjanjian sudah selesai itu kan akan dikembalikan kepada penerima atau pemberi hipotek atau dalam hal ini debitur. Nah, jadi debitur itu mau meroyak atau tidak itu terserah dari debitur. Kalau misalkan memang dia ingin menggunakan objek kapal tadi untuk dibebankan hipotek kembali kepada lembaga pembiayaan yang sama atau yang lain, dia harus meroya dulu. Tapi kalau misalkan memang tidak diroya juga tidak masalah. Karena apa? Karena kembali lagi ini kan adalah sifatnya kan tambahan. Yang penting adalah perjanjian pokoknya itu sudah lunas. Ini hanya berkaitan dengan masalah administrasi saja. Kalau misalkan juga dia ingin menjual kapal tersebut kepada orang lain, tentunya pembebanan apa namanya hipotek itu harus diroya juga supaya si calon pembeli itu percaya bahwa kapal tersebut sudah apa namanya sudah tidak lagi dibebankan oleh hipotek gitu. Itu kembali lagi adalah hak dari si debitur itu sendiri. Nah, ini tentang eksekusi. Nah, ini set terakhir sebenarnya. Mungkin agak lebih cepat juga perkuliahan kita hari ini. Nah, eh, untuk hipotek ini diatur dalam pasal 60 berkaitan dengan eksekusinya, pasal 60 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2018. Nah, ini atau hipotek itu dia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena dia merupakan parata eksekusi, maka dia tidak perlu lembaga pengadilan untuk melakukan suatu eksekusi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa eh, teman-teman manfaatnya teman-teman belajar hipotek ini ketika teman-teman menjadi advokat. Teman-teman nanti akan mengetahui bagaimana akan berproses di dalam praktik karena hakim itu sendiri jarang melakukan suatu hak apa namanya suatu proses hipotek itu sendiri kecuali memang ada suatu gugatan di pengadilan yang tadi salah satunya berkaitan dengan penetapan hakim tadi berkaitan dengan hapusnya hipotek yang sudah saya jelaskan tadi apabila
Kalau si debitur dia melakukan suatu wan prestasi. Tentu itu berkaitan dengan jaminan pula. Salah satunya ya kita lihat jaminannya apa? Apakah hak tanggungan ataukah itu hipotek. Nah, hipotek ini kenapa dia disukai oleh lembaga-lembaga perbankan, ya, lembaga-lembaga pembiayaan, hipotek dan hak tanggungan, karena dia memiliki syarat eksekusi tadi. Dia tidak perlu memohonkan ke pengadilan untuk menggunakan untuk bermohon untuk dieksekusi, tetapi karena dia memiliki kekuatan eksekutorial, dia tinggal mendaftarkan saja di pejabat lelang untuk melelang hipotek tadi atau kapal tadi. Nah, jadi dia prosesnya tidak terlalu lama, sehingga karena lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan itu dia berbisnis juga, berbisnis pembiayaan, maka dia membutuhkan proses cepat untuk melakukan pengembalian dana yang sebelumnya tidak dapat dikembalikan oleh debitur. Nah, jadi dia dapat melakukan proses lelang itu secara mandiri tanpa perlu keterlibatan dari pengadilan. Dan namun walaupun dia memiliki parata eksekusi dan dapat dilelang, namun juga bisa melakukan eksekusi secara di bawah tangan apabila si kreditur dan debitur itu menganggap atau merasa bahwa ketika dilakukan suatu pelelangan, ini objek ini atau kapal ini dia eh, hanya dapat menghasilkan uang yang terbatas misalkan. Nah, sehingga dengan atas dasar persetujuan antara para pihak kemudian dilakukan eksekusi secara di bawah tangan untuk menghasilkan harga tertinggi. Eksekusi secara di bawah tangan itu seperti apa? Biasanya di dalam praktek pengadilan atau di dalam praktek persidangan, ketika perkara itu masuk berkaitan dengan uang prestasi, beberapa kali karena memang di dalam pengadilan itu kan harus dilakukan suatu mediasi, ya, dia kemudian diberikan suatu opsi untuk menjual objek jaminan tersebut kepada pihak ketiga. Nah, jadi kapal tersebut atau tanah tersebut kemudian dijual oleh debitur kepada pihak ketiga untuk mendapatkan nilai yang tertinggi. Karena kalau misalkan lelang, itu kan tergantung dari hasil lelang itu sendiri. Kapal tersebut mendapatkan suatu penggantian. Nah, tapi kalau misalkan dia menjual secara pribadi, apalagi misalkan dia mengetahui bahwa kapal tersebut memiliki harga nilai yang lumayan tinggi, maka dia secara pribadi atas dasar kesepakatan dari kreditur dia eh, menjual kapal tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan nilai yang tinggi, kemudian apa namanya, dari nilai penjualan tersebut kemudian disisihkan untuk membayar hutang-hutang berserta bunga dari kreditur itu sendiri, sehingga debitur juga tidak terlalu dirugikan, juga debitur juga tidak merasa bahwa kapal ini dijual dengan harga yang rendah gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Ridwan. Silakan mahasiswa yang ingin bertanya. Ya, silakan Mas Excel Arya Pratama. Ya, selamat pagi Bapak. Izin tanya. Untuk pertanyaan pertama, untuk penilaian kebendaannya itu tuh seperti apa ya Pak mekanismenya? Karena berdasarkan penjelasan Bapak tadi itu kan ada tipe-tipe barang tertentu ya yang ditentukan untuk menjadi hipotek. Nah, untuk barang-barang tertentunya itu apakah sudah ada plot-plot untuk harganya atau untuk nilai kebendaannya, atau itu akan ditentukan lagi nanti sama perbankan atau orang yang akan memberikan dana kepada si penerima si pemberi hipotek ya berarti. Terus pertanyaan kedua, untuk pembatalan yang barusan itu kan di slide ada yang mengatakan bahwa hapusnya perikatan pokok ya.
untuk hapusnya perikatan pokok itu sendiri, apakah termasuk ke dalam lingkup, apakah force major itu termasuk ke dalam lingkup tersebut atau hanya sebatas on prestasi kalau di dalam hipotek ini? Lalu kalau misalnya force major dan ada kasus di mana debitur ini yang kena force major dan tidak bisa membayar kembali, apakah barang yang dihipotekkan itu langsung dieksekusi? Begitu aja Pak, dua dulu. Terima kasih. Terima kasih, bagus pertanyaan Mas Excel. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini dapat dinilai ini sama Bu Anggi. Eh, jadi untuk yang terakhir dulu akan saya jawab ya. Pasti di dalam suatu perjanjian, baik itu perjanjian apapun, ya tergantung dari apa namanya, terlepas daripada apapun itu jaminannya atau bentuk jaminan, entah itu hipotek, hak tanggungan, dia pasti mengatur berkaitan dengan force majeure. Nah, apabila terjadi suatu force majeure, maka biasanya di dalam suatu perjanjian itu sudah ditegaskan, maka debitur diberikan suatu hal-hal tertentu untuk tidak melunasi hutangnya dalam keadaan force majeure tersebut. Atau dalam hal ini kemudian di dalam perjanjian dia diberikan suatu hal-hal khusus sesuai dengan keadaannya tersebut untuk tidak dianggap dia one prestasi. Jadi hapusnya suatu hak tanggungan tadi sudah disampaikan bahwa salah satunya adalah hapusnya hipotek salah satunya adalah pelunasan dari eh, perjanjian pokok tersebut. Nah, apabila dia sudah melunasi, maka otomatis hak kebendaan atau dalam hal ini adalah hipotek terhadap objek itu hapus. Nah, sehingga ketika dia force majeure, dia tidak otomatis hapus karena perjanjian itu masih berjalan dan dia tidak dapat dianggap sebagai one prestasi karena dia force majeure itu sendiri. Nah, ketika dia one prestasi, maka ada peran dari pengadilan atau dalam hal ini bisa juga dia melakukan karena dia memiliki suatu aparat eksekusi yang memiliki suatu kekuatan eksekutorial dan di dalam perjanjian itu sudah dijelaskan, maka dia langsung dapat dilelang. Gitu. Itu untuk yang mengenai force majeure tadi. Nah, kemudian untuk penilaian barang tentu di dalam hal ini si perbankanlah yang memiliki apa namanya penilaian khusus terhadap objek yang dibebankan hipotek tersebut. Nanti ada tim apresial biasanya untuk menilai barang tersebut antara objek yang akan dibebankan hipotek dengan apa namanya uang atau pembiayaan yang akan didapatkan apakah seimbang atau tidak. Makanya tadi saya katakan biasanya setiap jaminan itu pasti lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang didapatkan karena sifatnya kehati-hatian tadi. Nah, sehingga yang menentukan itu siapa? Yang menentukan adalah perbankan itu sendiri berkaitan dengan syarat-syarat apakah objek tersebut dapat dapat dibebankan dibebankan hipotek atau tidak, kemudian harganya berapa, kalkulasi harga kelayakannya berapa dan sebagainya macam. Nah, itulah tim apresial dari perbankan tersebut yang akan menilai hal-hal yang tadi Mas Excel tanyakan tadi. Jadi gitu, Mas. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang Bagaimana? mau disampaikan lagi? Sebentar cukup Pak. Terima Ya, kasih banyak Pak. sama-sama. Teman-teman bisa bertanya yang lain juga, tidak hanya hipotek. Silahkan, mahasiswa yang lain. Baik Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan Mas. Mas Jogi ya? Jogi Iya Bu, Fidan. Oke, silakan. ya izin bertanya Pak terkait perjanjian hipotek. Eh, Maksud saya itu apakah dapat diperbolehkan dalam menghipotekkan barang yang berada di Indonesia dengan menggunakan perjanjian yang ada di luar negeri? Terima kasih Pak. Ya, eh, perjanjiannya ada di luar negeri, kemudian dia membuat hipotek yang ada
tapi hipotek tersebut atau kapal tersebut ada di Indonesia dan berbeda Indonesia, didaftarkan di Indonesia gitu ya. Benar, Pak. Ya. Saya secara praktik jujur saya tidak tahu apakah ada hal tersebut atau tidak. Tetapi secara logika eh, itu dapat 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 eh, diper dapat di sebentar. Dan secara logis ya bisa dapat dilakukan juga, karena biasanya contohnya kalau misalkan kita lihat berita-berita kapal-kapal udara atau misalkan Lion atau Garuda Indonesia, dia kemudian mendapatkan pembiayaan dari luar negeri dengan menghipotekkan pesawat-pesawat dia. Nah, jadi secara praktik saya tidak tahu apakah itu ada atau tidak, tetapi karena memang saya belum mendapatkan hal tersebut, tetapi secara logika dan kemudian ada beberapa berita-berita itu dapat dilakukan. Ya tergantung lagi nanti, karena kan jaminan dalam hal ini adalah hipotek, itu kan hanya berkaitan dengan pertanggungan saja. Nah, jadi tinggal bagaimana nanti kreditur melakukan suatu pendaftaran terhadap objek-objek tersebut, kemudian dibebankan kepada pejabat yang berwenang tadi, sehingga dia dapat kemudian ketika wan prestasi dapat dilakukan lelang, atau dalam hal ini untuk menanggung apabila si debitur wan prestasi. Yang jelas syaratnya tadi hanya kapal tersebut terdaftar. Jadi apakah perjanjian itu dibuat dengan pembiayaan luar negeri atau dalam negeri, itu kalau menurut saya tidak berpengaruh. Yang jelas adalah kapal tersebut didaftarkan atau tidak didaftarkan. Mungkin ada tambahan, Ibu Anggi, karena berkaitan dengan ini saya masih belum ada praktiknya. Tapi secara logika seperti itu. Ya, sebetulnya saya juga sepakat dengan Pak Ridwan, karena memang pada dasarnya mau itu perjanjian dari luar negeri itu kan hanya untuk bersifat perjanjian pokoknya. Tetapi kalau terkait dengan hipoteknya, itu yang penting selama benda tersebut atau kapal tersebut atau pesawat tersebut itu didaftarkan dan sudah terdaftar di badan registrasinya, maka ya itu bisa dibebankan hipotek gitu. Jadi memang yang dilihat itu bukan perjanjian pokoknya seperti apa, bukan bagaimana pengikatannya, tapi apakah benda tersebut sudah bisa dibebankan hipotek dengan sudah didaftarkan. Begitu ya, Mas Jogi. Baik, Bu. Ada tambahan, Mas Jogi? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, Mas Austin. Mas Austin Mandala ya? Iya, selamat pagi, Pak. Lahirnya di Australia, Mas? Iya, Pak. Oh ya, cocok. Silakan, Mas. Saya mau bertanya, Pak. Tadi kan katanya objek hipotek itu berada di pemberi hipotek ya. Nah, bagaimana jika objek hipotek hilang atau hancur, misalkan lagi berlayar terus kapalnya hancur atau tenggelam gitu, bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian hipotek antara debitur dan kreditur? Ya, terima kasih, Mas. Pertanyaan juga bagus. Makanya tadi saya bilang bahwa kewajiban daripada pemberi hipotek salah satunya adalah merawat benda hipotek tersebut agar benda tersebut tidak turun nilai ekonomisnya, kemudian juga tidak hancur atau tidak hilang, atau dalam hal ini tidak kemudian merugikan dari si penerima atau si penerima hipotek itu. Nah, pada praktiknya kemudian ketika dia memakai, karena kan dia kemudian tidak diberikan kapal tersebut kepada penerima hipotek, tapi dia masih tetap menggunakan hipotek tersebut untuk dimanfaatkan oleh si pemberi hipotek, dan kemudian seperti Mas Austin tadi tanyakan, pada faktanya rusak atau hilang atau kebakar, ya kan, atau misalkan dibakar sama Bu Susi dulu kan karena dia nyuri ikan atau sebagainya macam. Nah, nanti di sini di dalam perjanjian biasanya ada penggantian jaminan. Ada pergantian jaminan untuk mengganti jaminan tersebut. Atau dalam hal ini bisa saja
bukan hipotek lagi nanti dibebankan. Misalkan kalau misalkan ada kapal dia hanya satu-satunya misalkan, ya kapal dia hanya satu-satunya, karena kapal itu musnah, tentu si penerima hipotek kemudian tidak dapat menerima manfaat ketika terjadi suatu uang prestasi, maka dia harus diganti jaminan tersebut, entah itu berupa hak tanggungan atau lain sebagainya. Atau kalau misalkan dia memiliki kapal lagi, maka dapat diganti hipotek tersebut. Karena kembali lagi bahwa hipotek ini kan sifatnya adalah tambahan saja. Jadi dia ketika jaminan itu dia rusak, maka untuk menjaminkan atau pertanggungan kembali terhadap perjanjian tersebut, maka dapat pula diganti pertanggungan tersebut dengan objek yang lainnya, yang mana perjanjian tersebut nanti akan dapat diadendum untuk ditambahkan atau diganti klausula berkaitan dengan khusus berkaitan dengan jaminannya. Nah, tetap perjanjian itu dapat dijalankan sepanjang jaminan tersebut kemudian dapat ganti. Nah, namun juga dapat juga berhenti apabila di dalam perjanjian sudah ditegaskan apabila jaminan tersebut musnah, tersebut hilang atau lain sebagainya yang tadi disebutkan. Karena kembali lagi si penerima atau lembaga perbankan ini kan membutuhkan suatu pertanggungan. Dia memiliki suatu prinsip kehati-hatian. Nah, apabila jaminan tersebut musnah atau hilang atau tidak ada, tentu dia tidak memiliki suatu pertanggungan lagi, jaminan lagi untuk pelunasan dari debitur. Nah, makanya ketika nanti di dalam perjanjian ada suatu klausula yang mengatakan bahwa di dalam ketika musnah atau segala macam, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Misalkan seperti itu. Dapat dibatalkan, bukan batal. Jadi selama barang itu belum musnah, maka perjanjian itu masih terus berjalan. Ketika musnah, kemudian perjanjian itu stop, maka kemudian si debitur mengembalikan pembiayaan yang sudah diberikan, sisa pembiayaan yang sudah diberikan misalkan. Nah, itu bisa saja terjadi dan bisa juga pergantian dari jaminan itu sendiri. Jadi gitu, Mas Austin. Sedikit menambahkan, Ya. Pak. Jadi memang pada dasarnya seperti sebetulnya sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Ridwan. Dan pada dasarnya ini tuh seperti kurang lebihnya tuh sama seperti yang kita sudah bahas di materi sebelumnya, baik itu fidusia maupun gadai, yang mana kalau hipotek ini kan biasanya diajukannya di perbankan, yang mana perbankan itu seperti yang tadi disampaikan, mereka tuh mempunyai prinsip kehati-hatian. Mereka sudah berpikir untuk bagaimana jika benda ini hilang atau benda ini rusak, apalagi misalkan ini bentuknya pesawat atau kapal yang itu komersil, yang selalu digunakan setiap saat, yang ada saja kemungkinan misalkan kecelakaan, atau terkena musibah misalkan, atau misalkan waktu kapalnya itu berlayar tenggelam dan segala macam, itu adalah resiko-resiko yang ditanggung oleh si kreditur. Jadi biasanya kreditur atau perbankan ini akan sangat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatiannya. Biasanya di dalam perjanjian itu, seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi, mereka mempunyai opsi-opsi yang bagaimana apabila objek hipotek ini hilang atau objek hipotek ini musnah. Tetapi bagaimana kalau dia tidak mempunyai objek hipotek yang lain atau memang sudah ibaratnya misalkan pilot dan segala macam, misalnya contohnya ya. Ya ini kembali lagi seperti yang sudah kita bahas bahwa dengan adanya jaminan hipotek ini mengakibatkan kreditur itu kedudukannya menjadi kreditur preferen. Tapi ketika jaminan hipoteknya ini hilang dan memang tidak ada penggantinya atau tidak ada perjanjian yang menentukan untuk itu, maka kreditur ini kembali menjadi kreditur konkuren. Tapi bukan berarti perjanjian utamanya atau perjanjian hutang piutangnya itu hilang begitu saja, tidak. Tentu saja tetap harus dilunasi oleh si debitur. Itu memang adalah resiko yang memang harus dihadapi oleh kreditor. Makanya biasanya, terutama misalkan untuk hipotek itu biasanya kan hutang piutang itu nggak 1 juta 2 juta, biasanya bisa sampai miliaran, ratusan miliaran dan segala macam, karena memang
objeknya pun sangat mahal. Jadi pasti mereka mempunyai opsi-opsi tertentu yang ketika bagaimana objek ini hilang dan segala macam, dan itu bisa dilaksanakan ketika ini terjadi gitu. Begitupun juga ketika kita masuk ke hak tanggungan atau fidusia, itu biasanya bank-bank itu juga mempunyai opsi lain. Contohnya, mereka juga di dalam perjanjian itu ada yang namanya ada yang namanya jaminan perorangan atau bortoh. Ada hak tanggungannya, tetapi ada jaminan perorangan yang kira-kira bagaimana nih kalau orang ini tidak bisa membayar. Nah, itu adalah prinsip kehati-hatian yang dimiliki oleh perbankan atau kreditur. Kurang lebihnya seperti itu yang ingin saya tambahkan. Sudah terjawab, Mas Terima kasih, Bu. Justin? Sudah, Bu. Makasih, Pak dan Bu. Ya, ada Oke. lagi teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Baru 3 pertanyaan. Oh, Mas Excel lagi. Oke, Mas Excel, Silakan, Mas. silakan, Mas. Saya bukan itu sih, Pak. Saya mungkin agak kurang setuju ya sama tadi, melanjutkan pertanyaan dari Yogi ini nggak apa-apa, Pak. Maksudnya untuk Gimana? menyampaikan, Ya, saya Pak. mungkin diluruskan. Silakan, Iya, silakan. Ya, jadi untuk penjelasan dari jawabannya Yogi tadi ya, Pak, untuk perjanjian yang dibuat di luar negeri itu kan sebetulnya perjanjian itu kan apa ya? Perjanjian itu berlaku di tempat maksudnya kalau misalnya kita buat di luar negeri atau di negara lain, maka perjanjian itu harus menganut undang-undang yang diatur di negara lain juga kan, Pak. Jadi ketika itu ada barang yang dihipotekkan, yang didaftarkan secara hipotek di Indonesia, padahal perjanjian pokoknya itu ada di luar negeri, bukannya seharusnya perjanjian pokoknya itu malah batal demi hukum, dapat dibatalkan, maaf, karena secara formil perjanjian itu juga sudah tidak sesuai dengan aturan, dan hipoteknya tidak bisa terjadi karena perjanjian pokoknya aja di luar negeri gitu, aksesorinya malah di Indonesia. Kalau seperti itu gimana ya, Pak ya? Maksudnya saya juga karena kurang paham ya, jadi saya luruskan. Oke, bagus. Makanya tadi saya bilang, saya secara praktik memang saya tidak pernah tidak pernah mendapati hal yang seperti itu. Nah, apalagi dengan hipotek ini memang kan sangat jarang berkaitan dengan jaminan hipotek dibandingkan dengan hak tanggungan. Nah, terima kasih kalau misalkan memang ada advice dari Mas berkaitan dengan prinsip-prinsip perjanjian itu sendiri. Gitu. Mungkin ada tambahan, Ibu Anggi? Iya, Pak. Jadi gini, Mas Excel. Untuk perjanjian utang piutang misalkan ya, untuk perjanjiannya kemudian menggunakan perjanjian di luar negeri. Tetapi kita harus melihat bahwa objek yang dijadikan jaminan hipotek itu berbendera Indonesia atau kepemilikannya adalah kepemilikan di Indonesia. Jadi ketika ini kan kita berbicara terkait dengan hukum internasional juga ya, maksudnya kita tidak hanya berbicara hukum nasional kita saja, yang mana meskipun itu perjanjian dibuat di luar negeri, selama mereka juga mengakui adanya pendaftaran hipotek di Indonesia, itu juga tidak terjadi masalah. Dalam arti, ketika melakukan eksekusi pun, objek jaminan fidusia ini pun kan juga, objek jaminan hipotek maksud saya, itu kan juga terdaftarnya di Indonesia. Sehingga ketika mau melakukan eksekusi pun, harus menggunakan hukum yang ada di Indonesia. Meskipun perjanjiannya dibuat di luar negeri. Nah, ini harus di perjanjian ini harus dinyatakan secara tegas. Harus dilihat ataukah mungkin saja ya, saya kurang tahu kalau hukum yang ada di luar negeri, maksudnya hukum di negara lain bagaimana. Mungkin saja kalau ada perbentrokan dengan hukum negara lain itu masih bisa kita bicarakan lagi. Tapi kalau kita lihat dari objek hipoteknya, dari objek misalkan kapal dan pesawatnya itu berbendera Indonesia, itu pun sama juga halnya dengan hak tanggungan misalkan. Kita tidak hanya membicarakan tentang hipotek, itu sebetulnya konsepnya mirip. Jadi misalkan dengan hak tanggungan atau dengan jaminan-jaminan yang lain. Ketika itu didaftarkannya di Indonesia, berarti lebih bisa dieksekusi ketika menggunakan hukum Indonesia untuk jaminannya. Tetapi untuk perjanjiannya itu bisa menggunakan hukum internasional manapun. Jadi makanya tadi saya bilang itu tidak terlalu signifikan ketika misalkan memang perjanjiannya itu mau dibuat di Australia, misalkan menggunakan hukum Australia, tapi untuk eksekusi seperti yang kita bahas mungkin di hukum perdata internasional,
ketika terkait dengan bendanya itu ada yang namanya asas lex recite, yang mana mengikuti bendanya itu di mana. Hukum itu mengikuti mengatur di mana benda itu berada. Jadi misalkan hukum begitupun juga ketika kamu membuat perjanjian dengan orang Australia. Kemudian objek tanahnya ada di Australia. Apakah kamu akan mengeksekusi tanah itu dengan hukum Indonesia? Kan tidak bisa. Karena tentu saja yang berlaku atas tanah tersebut adalah hukum Australia. Begitupun juga di Indonesia. Ketika itu kembali ke Indonesia, kemudian misalkan diajukannya jaminan hipotek dengan menggunakan hukum Amerika, misalkan ya, yang saya sebetulnya juga kurang paham bagaimana hukum Amerika, tapi apakah kemudian ketika dibawa ke pengadilan, mau dieksekusi misalkan ada terjadi kasus, apakah di pengadilan juga akan tidak dipertanyakan, kok ini hipoteknya bukan di Indonesia, padahal barangnya terdaftarnya di Indonesia. Nah, itu jadi perlu dikaji lagi dari hukum masing-masing si negara ini bagaimana ketentuannya, tetapi kembali lagi kita ada menganut asas lex recite. Dan itu adalah hukum perdata internasional. Gitu ya, Mas Excel. Tapi mungkin jika Mas Excel bisa menemukan satu kasus yang menarik untuk dibahas, itu bisa dijadikan penulisan. Jadi bisa nanti dijadikan penulisan jurnal atau mungkin skripsi, atau mungkin teman-teman di sini yang lagi nyari skripsi, itu sangat menarik. Kalau misalkan ada bisa menemukan, oh ini loh ada perjanjiannya itu di luar negeri, dan jaminannya ini dijaminkannya, didaftarkannya di luar negeri. Nah, kemudian di Indonesia nih bagaimana nih akibat hukumnya? Nah, itu sangat menarik. Saya juga pengen tahu jawabannya. Itu kira-kira apakah di Indonesia itu diakui atau bagaimana akibat hukumnya bagaimana? Nah, itu harus dibahas lebih dalam dan itu case by case. Tidak bisa disamaratakan ke semua kasus. Begitu ya, Mas Excel, kurang lebihnya. Ya, terima kasih Baik. Bu Anggi. Saya juga jadi tambah belajar ini. Karena secara praktik memang saya belum mengetahui berkaitan dengan itu. Iya, Jadi memang sama-sama itu belajar. jarang sekali terjadi ya, Pak. Kan itu hanya untuk kasus, mungkin kalau di Jakarta itu mungkin hal yang biasa ya. Maksudnya Iya, betul. untuk perusahaan-perusahaan yang sangat besar, tapi untuk wilayah lain juga saya tidak pernah menemukan kasus seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Betul. mahasiswa? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mungkin ingin menambahkan sedikit, Yes, Pak Ridwan. Terkait tadi yang sudah dijelaskan Pak Ridwan, ini sudah sangat mencakup seluruh materi tentang hipotek. Tetapi saya memang beberapa kali membaca jurnal, dan juga ketika saya dulu waktu S1, itu juga saya sempat diajarkan oleh dosen saya, yang mana pesawat terbang itu pada praktiknya banyak yang dijaminkan dengan jaminan fidusia, tidak hanya hipotek. Tapi dalam hal yang dijaminkan itu hanya bagian-bagian atau potongan-potongan pesawat yang mempunyai nilai ekonomis tentunya. Karena kalau tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan, dalam perjanjian jaminan hipotek itu objeknya itu harus beratnya lebih dari 20 meter kubik. Nah, ketika itu tidak mencapai 20 meter kubik, itu masuk ke jaminan fidusia. Begitupun juga konsep dengan potongan-potongan pesawat terbang. Karena contohnya seperti maskapai-maskapai itu biasanya punya cadangan-cadangan mesin misalkan. Mereka punya cadangan-cadangan mesin untuk di pesawat, baling-baling itu kan ada mesinnya. Kemudian untuk mesin-mesin di pesawat yang mungkin mempunyai nilai ekonomis. Nah itu, dan beratnya tentunya tidak sampai 20 meter kubik. Dan mereka juga hanya mau menjaminkan hal tersebut. Ketika hanya mau menjaminkan potongan-potongan itu, nah itu dibebankan dengan jaminan fidusia. Tapi memang dengan jaminan fidusia ini tentunya juga akan mempunyai resiko yang tinggi. Begitupun juga hipotek sebetulnya, karena memang barangnya ini akan terus digunakan. Dan bagaimanapun juga yang namanya mesin, ketika terus digunakan dan tidak diperbaiki terus-menerus, itu akan mengalami penurunan pastinya kan. Jadi memang ini adalah risiko yang dihadapi oleh kreditur, dan biasanya untuk solusinya adalah kreditur atau perbankan ini akan melakukan pengecekan secara berkala, baik sebulanan, 3 bulanan, tergantung perjanjiannya. Dan ini pengecekan secara berkala ini pertama bisa dilakukan dengan cara pihak pemilik objeknya ini, atau misalkan maskapai penerbangan tertentu ini memberikan laporan. Oh, dalam bulan ini
mesin ini sudah digunakan misalkan, mesin yang dijadikan objek jaminan fidusia maupun hipotek ini harus dilaporkan. Oh, ini sudah digunakan untuk ini. Kemudian sudah ada perbaikan di bagian apanya misalkan. Di bagian, karena mesin itu kan banyak ya bagiannya. Misalkan di bagian baling-balingnya sudah dilakukan perbaikan, di bagian apanya yang saya mungkin kurang mendalami tentang itu, tetapi itu harus terus selalu dilakukan laporan. Dan begitu pun juga dari pihak perbankan. Dari pihak perbankan pun harus ada tim yang selalu mengecek ke lapangan. Apakah benda ini masih ada? Karena ini jumlahnya sangat besar biasanya perjanjiannya. Kalau misalkan bentuknya fidusia untuk motor, mobil, itu kan biasanya jumlahnya kecil. Dalam arti tidak sebesar untuk pesawat terbang dan kapal. Ini biasanya perbankan memberikan treatment khusus untuk si debitur. Jadi terus dilakukan pengecekan secara berkala, apakah ini mesin masih bisa menyala. Jangan sampai ketika suatu saat ada wan prestasi atau harus dieksekusi bendanya ini ternyata tidak bisa dieksekusi. Ataupun dieksekusi harganya ternyata anjlok. Karena ternyata mesinnya tidak pernah diperbaiki misalkan. Sudah bertahun-tahun mesinnya digeletakin gitu aja contohnya. Mesinnya juga tidak pernah digunakan sama sekali. Yang akhirnya membuat penurunan kinerja mesin. Dan ketika dieksekusi ternyata harganya jauh di bawah. Nah, ini adalah resiko yang memang hipotek pun juga sama. Resiko yang memang dialami oleh si pihak krediturnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini itu juga sangat menarik untuk dijadikan skripsi. Sekali lagi ini saya memberikan mahasiswa pencerahan mungkin yang belum dapat skripsi, coba bisa dibahas terkait bagaimana pembebanan fidusia untuk bagian-bagian pesawat terbang atau mungkin bagian-bagian kapal. Karena kembali lagi, kalau dilihat dari definisi, bagian-bagian potongan-potongan ini tidak masuk ke dalam definisi dari hipotek. Jadi itu adalah perluasan jaminan yang memang sampai saat ini justru itu yang paling sering digunakan. Karena mungkin mereka juga beresiko ketika maskapai itu menjaminkan seluruh pesawatnya, mereka juga beresiko. Ketika eksekusi kan seluruh pesawatnya ini harus dieksekusi. Mungkin itu adalah resiko yang debitur atau maskapai penerbangan itu ingin menghindari ibaratnya ya. Kalau misalkan cuma bagian potongan ya ibaratnya dieksekusi hanya sayapnya saja, atau baling-balingnya saja, atau mesinnya saja. Jadi tidak begitu mengganggu perekonomian mereka, dalam arti mereka tetap bisa berjalan. Nah, ini sangat menarik untuk dibahas, dan ini sudah ada beberapa jurnal, ya memang belum begitu banyak yang membahas tentang ini. Jadi ketika kalian mau membahas tentang ini, ataupun misalkan kalian mendapatkan putusan pengadilan yang terkait tentang ini, sangat bagus. Bisa dibahas, mungkin putusan pengadilan biasanya yang besar-besar seperti ini biasanya di Jakarta. Kalau di luar itu mungkin agak sulit dicari gitu, dan memang minim kasusnya. Jadi kalau mau dibahas secara normatif pun juga bagus, begitu ya. Mungkin saya cukup sekian penambahannya. Dari mahasiswa sudah tidak ada yang tanyakan lagi? Selain Mas siapa aja tadi ya yang saya catat? Mas Jogi, Mas Austin, Mas Excel. Ya. Baru 3 ya berarti ya Pak ya? Iya Bu, sepertinya. Ini Oke. Mas Zoki ternyata Siregar juga ini ya, Mas Jogi ya. Oh iya, Mas Jogi Fredo Siregar ya Iya, Mas? Iya Pak, ya Bu. Oke. Terima kasih Mungkin juga Bu atas tambahannya tadi. iya, mungkin Jadi tidak saya ada yang tanya lagi teman-teman. Mungkin bisa kita akhiri. Karena di sini juga sudah jam 9. iya betul. Sudah jam 10 bahkan. Iya, karena berbeda 1 jam ya Pak. Iya. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan hari ini. Kita akan bertemu lagi sama seperti sekarang di hari Jumat jam 7 pagi sampai jam 9 pagi minggu depan. Terima kasih Pak Ridwan atas Sama-sama. pemberian materi yang sangat, insya Allah sangat berguna untuk mahasiswa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih.